dianggap paling hina di tengah masyarakat itu. Di atasnya itu Asia Timur asing, orang keturunan Tionghoa dan Arab yang ada waktu itu kelas 2. Yang paling tinggi itu kelas tertinggi itu orang Eropa kulit putih waktu itu. Ini orang-orang jajahan. Yang martabatnya di mata penjajah sama dengan martabat budak. Bahkan disamakan dengan anjing. Para tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, berikut ceramah wawasan kebangsaan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang terhormat Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ulama al-ajilla fil muqaddimah yang saya muliakan Kiai Mustaqim Asy'ari, juga yang saya muliakan Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun, dan para kiai, para ulama yang hadir, para masyayikh fi ma'azzukum. Yang saya hormati Pak Bupati, beserta Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati, dan seluruh jajaran pemerintahan. Ini saya tidak hafal, ini satu-satunya Babinsa, Babin Kaptipmas, Lurah, Kades, KUA, Muspika. Semuanya yang hadir, alhamdulillah. Wah, ini Muspika hadir juga. Berapa kecamatan? 15 kecamatan, alhamdulillah. Di sini juga hadir Wali Kota Pasuruan. Tapi ya jangan ojo dibanding-bandingke karena Kota Pasuruan cuma 3,5 kecamatan. Para pengurus NU dari cabang, MPC, ranting, dari Banom lembaga yang hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala syukur kepada Allah, begitu banyak nikmat yang harus kita syukuri. Saya sendiri sejak tadi siang banyak mendengar cerita tentang Bupati Madiun ini, Pak Dawami, dari teman-teman, dan terus terang saja sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya ikut merasa bangga ada Bupati Madiun yang seperti ini. Saya selalu kepada teman-teman saya sampaikan bahwa kader Nahdlatul Ulama itu harus mampu menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban, tuntutan kewajibannya dimanapun kedudukan atau tempat yang dia duduki di tengah masyarakat. Pak Dawami ini jelas kader NU, nggak usah nanya ini NU asli apa naturalisasi. Ya. Ini jelas sudah pernah ikut pelatihan kader, lulus di Klatsar sampai terus Bampim atau apa, pegang sertifikat, jadi ini sudah karuan. Tapi yang lebih penting lagi,
Bapak Ibu sekalian, Pak Dawami ini sebagai Bupati Madiun adalah bupatinya seluruh rakyat Madiun. Bukan cuma bupatinya orang NU saja. Dan beliau menjalankan tugas dengan sekuat-kuatnya, seadil-adilnya untuk seluruh rakyat Madiun, bukan hanya untuk warga NU saja. Itu yang penting. Jadi nanti itu kita tidak usah ngoyo-ngoyo pokoknya mencari pejabat yang harus NU, itu tidak usah. Yang penting adil. Kalau ada orang NU yang mampu, ya masyarakat, rakyat akan melihat dan akan memperhatikan betul. Maka yang penting buat kader NU ini adalah menempa kemampuan, menempa kapasitas diri, menjaga kredibilitas supaya dilihat secara positif oleh masyarakat, oleh rakyat. Sehingga kalau rakyat harus memilih, ini yang dilihat juga adalah orang-orang yang mampu dari kalangan kader-kader NU itu ya. Nah, kalau ternyata tidak terpilih karena elektabilitasnya rendah, ya jangan nyalahkan NU gitu ya. Jadi ya dirinya sendiri kemampuannya seperti apa gitu. Itu yang penting. Nah, kalau sudah jadi ya harus menduduki kedudukan sebagaimana mestinya. Jadi Bupati Madiun ya bupatinya rakyat seluruh Madiun, seluruh rakyat Madiun, bukan cuma orang NU saja. Nah, kalau ditanya lah sekarang ini istighosah kok yang ikut cuma NU tok ini, yang tidak ada yang lain. Ya mungkin karena yang percaya istighosah ini sementara ini baru NU gitu ya. Yang lain belum begitu percaya sama istighosah. Padahal istighosah ini penting sekali. Penting sekali. Bapak Ibu, ini adalah ulang tahun Kabupaten Madiun ke-455. Ini Masya Allah, ini zaman apa? Katanya zaman Demak, kata Pak Bupati tadi itu. Dimulai dari keturunan Sultan Trenggono, siapa namanya? Pangeran Timur. Kemudian diteruskan oleh Retno Dumilah dan seterusnya. 455 tahun. Ini masa yang panjang sekali. Masya Allah. Kalau kita bayangkan dulu itu 455 tahun yang lalu Madiun ini kayak apa rupanya ini ya gitu. Kita sudah tidak bisa bayangkan. Dan ini bukan cuma satu-satunya. Sebagai peradaban yang tua yang tumbuh di Nusantara ini. 455 tahun itu kan tua sekali. Ya, saya tanya wali kota Pasuruan ini, katanya kota Pasuruan itu berdiri 200 tahun yang lalu katanya. Ya enggak tahu itu. Saya tanya asal usulnya gimana, enggak tahu saya pokoknya. Nah, Kabupaten Pasuruan itu malah berdiri 1200 tahun yang lalu. Ini hebat ini. Pasuruan ini. Saya tanya ke sana kemari itu tahu ada riwayat katanya dulu itu ada orang di Surabaya sana maunya ngeliwet, airnya kebanyakan jadi bubur. Lah itu terus gimana caranya? Kemana-mana jualan ke timur terus sampai di suatu tempat ada pohon pisang di situ, terus diambil daunnya dijadikan suru untuk makan bubur. Jadi Pasuruan itu. Dulu gitulah. Madiun ini saya tidak tahu gimana asal usulnya dulu. 455 tahun yang lalu. Kata Gus Ipul, Madiun kalau terus ke sana ke barat terus itu sampai ke Madinah. Kalau ke barat terus lama-lama sampai Madinah. Iya saya bilang kalau dari Madinah terus belok ke utara itu lama-lama sampai ke Madian. Itu kampungnya Nabi Su'eb dulu. Bapak Ibu sekalian, ya yang saya kira penting dihayati
adalah bahwa kita semua ini mewarisi peradaban yang begitu tua. Peradaban yang begitu tua yang tumbuh tidak pernah putus sampai menjadi rejaning dunia seperti yang kita alami sekarang. Menjadi peradaban yang gemah ripah loh jinawi, yang adem, tentrem, kertora harjo. Yang kita, seperti yang kita miliki. Agak biar pet ini baterainya ya. Ya, 455 tahun. Dimulai dari apa Madiun ini? Nah, sekarang menjadi kehidupan masyarakat yang makmur seperti yang kita alami sekarang. Ini adalah warisan yang luar biasa berharga. Dan ini seperti saya katakan tadi bukan hanya Madiun saja, banyak daerah lain. Saya pernah diundang juga misalnya hari jadi Kabupaten Pekalongan, itu juga sekitar 400 tahun lebih yang lalu. Ada daerah-daerah yang lain yang sampai lebih dari 1000 tahun seperti Kabupaten Pasuruan. Ini warisan peradaban yang luar biasa, tidak ternilai harganya. Dan sudah tumbuh menjadi kehidupan yang baik sekarang ini. Ini kalau ini sampean kalau lihat kehidupan sekarang ini baik apa baik? Ya baik, nyatanya kita semua ini Masya Allah bisa beribadah dengan nikmat, dengan bebas. Ya walaupun masih ada saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan, tapi insya Allah kita semua ada dalam posisi mampu membantu menolong mereka yang perlu ditolong. Ini sudah merupakan kehidupan yang baik. Kalau bahasa Arabnya baik itu ya soleh. Sudah bada solahuhu. Madiun itu sudah kelihatan baiknya sekarang. Ya, Indonesia bagaimana? Indonesia juga sudah bada solahuha, sudah. Ya Indonesia sekarang ini kalau kita lihat keadaan sekarang, ini sudah kelihatan baik. Dan saya kira ya ukurannya misalnya yang paling jelas baru-baru ini dinyatakan sebagai hasil survei, itu tingkat kepuasan rakyat kepada Presiden Jokowi itu mencapai lebih dari 80%. Itu kalau Indonesia tidak kelihatan baik, masa ya orang yang puas kepada Presiden sampai di atas 80% itu tidak terjadi di mana-mana. Dan belum pernah terjadi dimanapun juga itu. Ya. Tingkat istilahnya itu approval rating yang sampai di atas 80%. Ini berarti sudah bada solahuha. Ya. Nah yang penting sekarang, yang perlu kita jaga betul, ya. Ini dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalau sudah kelihatan baik, jangan dirusak. Ya. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Indonesia ini sudah kelihatan baiknya, sudah kelihatan. Tapi masih ada ini, masih ada korupsi, masih ada ini itu, ya tidak ada. Dunia kok sempurna itu tunggu nanti mati dulu di surga baru sempurna. Kalau masih hidup, ya jangan berharap kesempurnaan. Tapi sudah kelihatan baiknya kan gitu toh. Jadi sudah islah ini Indonesia. Jangan dirusak. La tufsidu fil ardi ba'da
islahiha. Kalau bahasanya NU itu kita harus merawat jagat. Merawat jagat itu artinya merawat ba'da islahiha. Apa yang sudah kelihatan baiknya ini jangan dirusak. Madiun yang sudah kelihatan baiknya ini jangan dirusak. Itu ya. Ini Bupati ini berhenti kapan Pak? September, kurang 2 bulan ya. Kurang 2 bulan. Ya, jangan sampai yang neruskan nanti itu ngerusak yang sudah baik ini. Yang paling aman ya suruh neruskan lagi aja gitu. Paling aman gitu. Yang penting itu tidak ada ifsad ba'dal islah. Ya. Jangan sampai ada yang ngerusak sesudah diperbaiki keadaan ini. Itu yang penting nomor 1. Ya. Ini saya singkat-singkat aja ini, soalnya pulangnya jauh di Surabaya. Ya, yang kedua ini juga sangat penting. Bahkan mungkin paling penting. Jangan takut bercita-cita. Jangan takut bercita-cita. Ya. Karena Madiun bisa bada solahuha begini ini, badat solahuha. Ini karena dulu leluhur-leluhur kita dulu bercita-cita. Indonesia bisa jadi kelihatan baiknya begini, ini karena dulu para perintis peradaban Nusantara ini berani bercita-cita. Nahdlatul Ulama ini karena ada orang NU dan saya ketua umum, saya harus ngomong NU juga ini. Nahdlatul Ulama bisa begini besar hari ini karena dulu para pendiri Nahdlatul Ulama, Syekhona Khalil Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, Kiai Ridwan Abdullah dan lain-lain, Kiai Mas Alwi. Mereka semua berani bercita-cita tentang satu peradaban masa depan yang lebih baik. Padahal kita tahu beliau-beliau waktu itu tahun 1926 itu adalah orang-orang jajahan. Jajahan Belanda kelas 3. Jajahan Belanda itu pribumi itu kelas 3. Dianggap paling hina di tengah masyarakat itu. Di atasnya itu Asia Timur asing. Orang keturunan Tionghoa dan Arab yang ada waktu itu kelas 2. Yang paling tinggi itu kelas tertinggi itu orang Eropa kulit putih waktu itu. Ini orang-orang jajahan. Yang martabatnya di mata penjajah sama dengan martabat budak. Bahkan disamakan dengan anjing. Karena di kantor-kantor gubernur waktu itu ditulis inlander dan anjing dilarang masuk. Tapi mereka berani bercita-cita. Lah kalau sampean yang sudah gemar Pahlaw Jinawi seger buker begini, kok tidak berani bercita-cita? Ya ini harus dilakukan. Ini betul-betul manusia-manusia bermartabat apa orang-orang nguncis yang tidak berani berharap kepada masa depan. Jadi berani bercita-cita itu penting. Apapun keadaan kita. Kita harus berani bercita-cita dan kemudian berani memulai bekerja. Dari manapun titik tolaknya, mulai bekerja untuk mengupayakan tercapainya cita-cita itu. Apa cita-cita dari para pendahulu kita? Cita-cita dari Raden Timur, dari Retno Dumilah,
cita-cita dari Bung Karno, dari Ki Agus Salim, cita-cita dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah dan lain-lain, cita-citanya adalah membangun peradaban di masa depan. Peradaban yang lebih baik untuk kita semua di masa depan. Maka kita harus berani menetapkan cita-cita untuk membangun peradaban. Dan jangan takut, apakah mungkin tercapai? Jangan khawatir. Apapun keadaan kita, jangan khawatir bahwa cita-cita itu mungkin atau tidak mungkin tercapai. Jangan khawatir. Karena yang penting adalah, pertama-tama adalah kehendak. Kehendak yang sungguh-sungguh. Azam yang sungguh-sungguh itu yang pertama-tama harus ada. Kalau tidak ada azam, ya tidak ada apa-apa. Kita lihat sejarah dari peradaban-peradaban yang pernah tumbuh menjadi peradaban besar selama ini dimulai dari tokoh-tokoh sejarah yang berani bercita-cita. Rasulullah Muhammad SAW sendirian. Muhammadun Rasulullah sendirian. Nerima wahyu pertama kali aja ketakutan Kanjeng Nabi. Tapi sudah itu beliau berani meneguhkan azam, cita-cita untuk membangun peradaban. Ini penting. Nah kalau sudah bercita-cita begitu, diingatkan oleh Quran, fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Jadi tawakal itu sejak punya azam. Orang tawakal itu jangan cuma kalau ciloko baru tawakal, itu enggak. Sejak punya azam itu bertawakal. Tawakal itu artinya apa? Bersandar kepada Allah. Kenapa? Karena apapun yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, ini semua terjadi karena takdir Allah. Karena qada dan qadarnya Allah. Maka semuanya terserah Allah. Ditawakal kepada Allah. Dulu itu saya pernah karena kebanyakan keluyuran di berbagai pelosok dunia fana ini. Keluyuran ke Amerika, ke Eropa, ke Cina, ke mana-mana. Dan saya melihat keadaan-keadaan yang buruk. Di berbagai tempat itu saya jadi ketakutan. Ini mau kiamat beneran apa enggak ini? Dunia orang isinya ini, orang mau bertengkar, orang berkonflik, orang mau perang di mana-mana. Di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika, Amerika Selatan, di semua, hampir seluruh penjuru dunia ini mau kiamat beneran apa gimana. Terus kalau ini mau kiamat beneran, kita harus gimana? Karena kalau jadi kiamat itu buat saya muskil. Kiamat kok karena perang dunia itu muskil. Karena apa? Karena tidak sesuai skenario. Kiamat itu kan skenarionya harusnya ada dajjal, terus ada peristiwa-peristiwa ini itulah. Ini kiamat kok karena perang ini tidak sesuai skenario. Padahal kalau perang beneran ya ludes betul dunia ini. Kalau perang-perang besar terjadi lagi seperti perang dunia yang sudah terjadi di masa lalu. Ketakutan sekali, ketakutan. Kemudian alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk ya umroh lalu ziarah ke Madinah, dan di sana sengaja saya cari-cari hubungan untuk bisa sowan kepada Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Ba'alwi. Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith atau Sumet Ba'alwi.
Kenapa saya cari? Beliau ini Habib kelahiran Condet. Kemudian pada Condet Jakarta, kelahiran Condet Jakarta. Kemudian pada masa remaja beliau belajar ke Tarim, ke Hadramaut, sampai menjadi alama dan selanjutnya ditugaskan untuk mengajar di Madinah Al-Mukarramah. Dan saya cari kenapa? Karena saya ingat dulu Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau memuji-muji Habib Zain Ba'alwi ini sebagai seorang mufti Syafi'i yang sangat alim, sehingga dijuluki Syafi'i kecil. Karena sudah seperti Imam Syafi'i sebagai mufti Syafi'i. Dan saya tahu Habib Zain Ba'alwi ini seorang syekh yang paling dimuliakan di antara ulama-ulama yang lain, termasuk di antara habib-habib yang lain. Maka saya cari betul. Karena saya tahu beliau di Madinah, akhirnya saya mendapat hubungan dari seorang teman Madura, Reng Madura yang nolong saya, Kak Mustafa namanya waktu itu. Saya bisa sowan beliau. Saya itu sebetulnya sudah kepingin matur, sampai saya sudah insya, ini bahasa Arabnya apa ini kalau mau matur begini. Saya itu cuma mau nanya, ya Habib ini sebetulnya kira-kira jadi kiamat apa enggak, saya cuma nanya itu. Kalau jadi kiamat ini kita harus bagaimana? Saya pengen nanya begitu saya. Tapi setelah sampai di sana, menunggu sebentar, kemudian beliau menemui, salaman. Sebelum saya sempat matur apa-apa, Habib Zain Ba'alwi ini sudah ngendikan panjang-panjang yang isinya sebetulnya intinya itu menjawab pertanyaan saya. Walaupun belum saya sampaikan pertanyaan. Belum mulai menyangkaninya itu, mulainya itu agak jauh. Dia katakan kita ini ahlus sunnah wal jamaah, bukan syiah, bukan wahabi, kata beliau. Ahlus sunnah wal jamaah itu akidahnya mengikuti akidah Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Lah menurut mazhab ini segala sesuatu yang terjadi itu terjadi karena takdir Allah. Kullu syai' yajri 'ala takdir, kata beliau. Kemudian beliau tambahi hatta sa'ah tajri 'ala takdir. Termasuk kiamat itu juga takdir, kata beliau. Nah, di situ tuh jawab pertanyaan saya. Lalu beliau katakan persoalannya kita ini tidak ngerti takdirnya seperti apa sampai takdir itu terjadi. La na'rifu takdir illa ba'dal waqa'. Kalau sudah terjadi baru kita tahu oh takdirnya begini. Karena itulah kita wajib ikhtiar. Kalau kebetulan ikhtiar kita ini cocok dengan kehendaknya Allah, ya bejo. Namanya beruntung kita. Man wafaqa ikhtiaruhu bi ikhtiarillah fa huwa sa'id. Ya beruntung itu saja. Wong dilalahnya ikhtiar kita sama dengan hasilnya sama dengan kehendak Allah. Nah kalau enggak wa malam yuafiq ya fa'alaihi ridha. Kalau sampai enggak hasil kehendak Allah tidak sama dengan yang kita ikhtiarkan hasilnya, ya kita wajib ridha. Wong yang punya takdir Gusti Allah ridha begitu saja. Nah, sudah ridha. Nah, tapi karena kita tidak tahu takdirnya bagaimana, ya ayo ikhtiar saja. Mari kita bikin azam dan berikhtiar. Nah karena takdir ini di tangan Allah semata-mata, maka ikhtiar itu tidak boleh lepas dari zikir. Ikhtiar itu tidak boleh lepas dari zikir. Maka sudah betul ini kalau ulang tahun
Kabupaten Madiun ini dilaksanakan dengan istighosah yang artinya zikir. Karena zikir itu tidak boleh lepas kalau kita ikhtiar. Sampai Habib Zain waktu itu mengatakan man laisa lahu zikr laisa lahu zakar, kata beliau. Orang yang tidak punya zikir sama dengan tidak punya zakar. Nah ini saya ceritakan sama ibu-ibu muslimat, itu ada yang nanya, Bu, itu Pak, itu kalau ibu-ibu ini zikir terus apa ya bisa keluar zakarnya? Saya bilang bisa. Karena yang dimaksud di sini adalah keberanian. Keberanian untuk berazam. Zakar itu adalah ala makna saja'ah. Keberanian. Keberanian untuk menetapkan azam, keberanian untuk berikhtiar. Nah, yang dimaksud zikir di sini ini ya bukan kok eling lan waspada kayak yang disampaikan Ronggo Warsito itu, tapi dimaksud ya wirid. Zikir itu ya wirid. Az-zikr huna huwa al-wird. Maka man laisa lahu wird fahuwa qird. Orang yang tidak punya wirid itu kayak monyet. Karena tidak punya, makanya jangan sampai tidak punya wirid ini ya. Sehari-hari itu harus punya wirid. Kalau tidak nanti termunyuk-munyuk sampean ya. Jangan sampai tidak punya wirid. Ini penting. Nah maka mari kita bersama-sama bertekad pertama merawat jagat dan berani bercita-cita untuk membangun peradaban. Ini yang kemudian dijadikan semboyan oleh Nahdlatul Ulama. Nanti kalau sampean terima surat resmi dari NU, itu di bawahnya ada tulisan merawat jagat, membangun peradaban. Itu nanti ceritanya panjang. Malam ini enggak usah dulu. Yang penting sekarang saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atas nama Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ikut mengucapkan selamat ulang tahun ke-455 kepada Kabupaten Madiun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Madiun dan pemimpin-pemimpinnya dan rakyatnya, memberikan kekuatan, memberikan bimbingan petunjuk menuju masa depan yang lebih baik dan terus membaik sampai ke akhir zaman, insyaallah, amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.